Allah berfirman surat Al-Qalam ayat 26, falamma ra'auha qalu inna ladhalun bal nahnu mahrumun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat. Bahkan kita tidak memperoleh hasil, atau bahkan kita dihalangi memperoleh hasil panen raya. Ini ucapan mereka, maksudnya para pemilik kebun, ketika mereka sampai di kebun tersebut. Mereka tercengang saat mereka melihat sesuatu yang tidak diduga-duga oleh mereka. Kemudian mereka mengakui bahwa mereka itu melakukan perbuatan salah, bahwa mereka itu tergolong orang-orang yang sesat. Wa qalu nahnul mahrumuna min fadlillahi wa thawabihi. Seraya mereka mengucapkan, kami gagal, kami tidak mendapatkan suatu hasil yang berupa anugerah Allah, apa yang berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah. Wal mustahiquna li ghadabihi wa azabihi. Dan termasuk kami ini orang-orang yang memperoleh amarah Allah, bahkan dijanjikan mendapatkan siksaan dari Allah. Mengapa mereka mengucapkan seperti itu? Karena mereka meyakini bahwa mereka itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan salah, mencegah dan tidak memberikan hak-hak orang-orang miskin atau orang-orang yang butuh. Padahal di dalam harta orang kaya itu didapatkan bagian dari jatah orang-orang yang miskin, dari jatah orang-orang yang kalah nasib. Walaisal fuqara wal masakin. Tentunya orang-orang fakir dan orang-orang miskin, mereka ini bukan orang-orang yang kita anggap salah. Kita anggap mereka ini tidak memiliki nasib yang baik. Artinya orang yang tidak memiliki nasib yang baik, ini menurut anggapan mereka itu berbuat salah. Atau mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang malas. Wa kana minhum rajulun rasyidun ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Ada seorang dari kelompok mereka yang bijak, memerintahkan supaya mereka melakukan perbuatan ma'ruf dan melarang mereka melakukan perbuatan munkar. Sejak pertama mereka ini diingatkan, mereka akan menghalang-halangi hak orang-orang miskin, orang-orang yang kalah nasib. Itu adalah perbuatan dosa.
itu perbuatan maksiat, agar supaya perbuatan itu tidak dilakukan. Walakinnahum lam yastami'u li nushihi, akan tetapi yang lain enggan mendengarkan nasihatnya. Padahal sejak pertama, sebelum mereka ini gagal, sebelum mereka ini mendapatkan petaka, orang yang bijak ini sudah mengingatkan supaya hak orang miskin, orang yang kalah nasib itu tidak dikekang. Sebab dalam waktu yang sama mereka ini bisa berbagi. Apabila tidak seperti itu, ini merupakan suatu sebab yang akan mendatangkan kegagalan atau yang akan mendatangkan petaka. Ternyata benar ketika mereka enggan memberikan hak orang miskin atau orang yang kalah nasib, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petaka, memberikan seperti pelajaran berupa siksaan atau gagal panen. Wa hina ra'a ma anna bihim qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Setelah mereka melihat fakta kenyataan bahwa mereka gagal panen, lalu berkatalah seorang yang paling bijak pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Bertasbih kepada Tuhanmu artinya bersyukur kepada Allah. Tidak hanya berupa ucapan, akan tetapi disertai dengan perbuatan. Bagi orang yang kaya, orang tersebut dia harus bersyukur. Dia tentunya ingat kepada orang miskin. Dia ingat kepada orang yang kalah nasib. Dia akan mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang miskin atau orang yang kalah nasib. Maka itulah arti supaya kamu bertasbih, supaya kamu bersyukur, supaya kamu bisa menempatkan dirimu pada tempatnya. Tidak semena-mena, karena dia sebagai orang yang berkecukupan. Qala lahum hadza bihananin wa isfaqan alaihim. Thumma amarahum bit-taubati wal inabah. Seorang yang bijak dari kelompok mereka itu tentunya memberikan teguran dengan cara yang baik, santun, lemah lembut. Kemudian mereka diperintahkan oleh orang yang bijak tersebut supaya bertobat, supaya kembali ke jalan yang benar. Artinya perbuatan salah itu supaya seseorang introspeksi, tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Maka sebaik-baik bagi orang yang melakukan perbuatan kesalahan agar mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kembali kepada Allah. Tidak boleh berputus asa. Arti berputus asa, dia melakukan perbuatan maksiat, dia tidak bertobat, itu berputus asa. Dia melakukan perbuatan salah, tidak introspeksi sehingga dia selalu melakukan kesalahan. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin.
Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini merupakan pengakuan dari para pemilik kebun yang setelah insya bahwa mereka ini melakukan perbuatan salah, melakukan perbuatan dosa, lalu mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya mengucapkan, Subhana Rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Arti perbuatan zalim karena melakukan perbuatan salah, karena melakukan perbuatan dosa, atau melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang yang menganiaya kepada diri mereka sendiri, maka itu disebut sebagai perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena setiap orang dia harus patuh dengan perintah-perintah Allah, begitu juga dia harus menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang menjadikan sebab mereka ini dikategorikan orang-orang yang zalim? Karena mereka mengekang hak orang fakir, orang miskin, orang yang kalah nasib. Wa'aqbala ba'luhum 'ala ba'lin yatalawabun. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah mencela. Ini sebagai suatu watak dari suatu grup, kumpulan, atau boleh yang dinamakan komplotan. Ketika mereka diminta bertanggungan jawab karena melakukan kesalahan, lalu mereka ini akan saling tuduh menuduh bahwasanya kesalahan itu karena A, atau karena B, atau karena C, dan lain sebagainya. Yatanassalu kullun minat taba'ati wa yalqa biha ala sahibihi kama huwa sya'nu syuraka'i fil jarimati hina yukhadhuna bima kasabat aydihim. Jadi satu dengan yang lain dari para peserta itu saling menuduh, seakan mereka ini memiliki kata sepakat untuk tidak memberikan hak orang fakir, orang yang kalah nasib. Tapi setelah perbuatan itu ternyata merupakan sebagai suatu sebab petaka itu diturunkan, melanda kepada mereka, sehingga mereka gagal panen. Akhirnya satu dengan yang lain dari para peserta saling menyalahkan atau saling menuduh. Kama huwa sya'nu syuraka'i fil jarimati hina yukhaduna bima kasabat aydihim. Hal tersebut seperti apa yang terjadi kepada komplotan para penjahat. Jika mereka itu gagal, maka mereka menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Lalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Tsumma raja'u ila uqulihim wa tarakut talawuma. Setelah mereka benar-benar menyesal dengan mengucapkan, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka sadar, mereka insya, mereka kembali kepada fitrah,
menyehatkan akal mereka bahwa perbuatan mereka ini merupakan perbuatan yang tercela, merupakan perbuatan yang tidak terpuji, merupakan sebab petaka itu diturunkan. Lalu mereka tidak mau satu sama yang lain saling menyalahkan. Wa'tarafu bi'annahum fit taba'ati wat-tughyani sawa'. Dan mereka mengakui bahwa semua itu salah. Semua itu terlibat melakukan perbuatan durjana. Jadi tidak ada arti untuk saling mencela. Tidak ada arti untuk saling menuduh. Yang benar mereka ini bertobat karena mereka melakukan kesalahan. Serta mereka ini menyesal. Tidak ingin melakukan kesalahan itu kembali. Wada'u ala anfusihim bil mauti wal halak. Bahkan mereka sangat menyesal supaya perbuatan itu tidak terjadi. Dan perbuatan itu sangat menyakitkan kepada mereka, sehingga mereka berangan-angan agar supaya mereka tidak lagi diberi kehidupan. Nah, ini menunjukkan arti penyesalan yang dalam. Maksudnya mereka benar-benar bertaubat, tidak ingin melakukan kesalahan, tidak ingin melakukan perbuatan aniaya. Wa sa'alallaha al-'afwa wal maghfirata. Serta mereka benar-benar meminta ampunan dari Allah, serta meminta supaya mereka dimaafkan, diberi peluang, kesempatan kembali untuk mendapatkan panen raya atau hasil bumi. Maka mereka akan bersikap berbeda dengan sikap mereka yang pertama. Mereka akan mengeluarkan hak orang-orang miskin, mengeluarkan hak orang-orang yang kalah nasib. Wa qalu 'asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Surat Al-Qalam ayat 32 ini menunjukkan arti doa dan menunjukkan arti raja. Doa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh anugerah darinya. Begitu juga raja mendapatkan peluang kesempatan atau ganti yang lebih bagus, ganti yang lebih baik. Ada du'a'un wa raja'un. Surat Al-Qalam ayat 32 memiliki arti doa dan raja yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memaafkan, mengampuni apa-apa yang sudah berlalu. Wa yu'awwidhuhum khairan mimma fata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menggantikan sesuatu yang lebih baik dari apa-apa yang berlalu. Wallahu yaqbalu taubata min ibadihi wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan taubat dari para hamba
dan dia pemaaf dari berbagai macam kesalahan. Karena Allah dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berbuat kasih dan sayang kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Zat-Nya, meminta pengampunan akan diberi ampunan, meminta anugerah akan diberi anugerah, karena anugerah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terhingga. Wa yujibu da'wat ad-da'i idza da'a'u bi sidqin wa ikhlasin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa apabila hamba tersebut benar-benar berdoa dengan tulus. Doa itu pasti dikabulkan. Karena doa itu merupakan salah satu dari hukum alam. Sebagaimana kita melihat hukum alam itu suatu yang pasti, maka doa juga sama. Apabila memang benar-benar disebut sebagai doa. Doa itu berasal dari fitrah yang diterjemahkan oleh hati, yang diikuti oleh fisik. Maka doa itu pasti didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakanlah bahwa aku dekat. Dekat bukan memiliki arti jarak. Karena dekat yang memiliki arti jarak itu jauh. Yang memiliki masa itu jauh. Dia lebih dekat dari tubuh manusia itu sendiri. Bahkan dari jiwa manusia. Wa inni aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Karena tubuh manusia itu terdiri dari materi. Walaupun yang satu menempel dengan yang lain, itu tetap ada jarak, ada rongga. Dia Allah lebih dekat. Arti dekat di sini bukan memiliki makna jarak atau masa. Jarak atau masa itu jauh. Dekat dia maha mengetahui. Dia maha melihat. Dia maha mendengar. Itulah arti dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku selalu mengabulkan permohonan seorang hamba yang berdoa. Idza da'ani, apabila hamba tersebut berdoa kepadaku. Kalau sudah disebut doa, pasti dikabulkan. Definisi doa yang bagaimana dikabulkan oleh Allah, karena doa itu sama dengan hukum alam. Tubuh kita berdoa ketika dia lelah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tubuh tersebut beristirahat. Hukum alam yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdoa. Sehingga aturan-aturan itu diberlakukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila yaqulullah Ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Semua ini berdoa kepada Allah. Yang di langit, yang di bumi. Maka setiap saat Allah itu memiliki urusan. Jadi
Doa itu sama dengan hukum alam yang diberlakukan di alam ciptaan. Apabila matahari terbenam, itu pasti malam. Apabila terjadi fajar yang kedua, atau yang disebut dengan fajar shadiq, itu pasti pagi. Jadi aturan-aturan ini, alam ciptaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah selalu mengabulkan doa mereka. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh, berdoa kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, memberlakukan urusan. Nah, wa yujibu da'watad da'i idza da'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hamba yang berdoa apabila hamba tersebut benar-benar berdoa kepada Allah dengan tulus. Karena doa itu sama dengan hukum alam.